Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube baru saya, yaitu channel YouTube Pembantu Sukses. Ini channel YouTube saya ya teman-teman, dan sengaja saya kasih nama Pembantu Sukses. Mungkin ini bagi saya emang ada maksudnya atau ada tujuannya atau ada maknanya. Pokoknya nanti saya jelasin ya apa maksud dari semuanya ini gitu, kenapa saya membuat channel YouTube yang dikasih nama Pembantu Sukses. Namun sebelumnya mungkin alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya dulu kepada teman-teman semuanya. Oh ya teman-teman, nama saya Dede, bisa dipanggil Mbak Dede atau Ibu Dede gitu, terserah teman-teman ya mau panggil saya apa. Usia saya saat ini 45 tahun. Saya udah memiliki banyak anak juga, udah memiliki banyak cucu juga gitu, alhamdulillah ya. Tapi saya alhamdulillah selalu diberi sehat juga kuat untuk untuk masih bisa mengerjakan suatu pekerjaan atau hal apa gitu, hal lainnya gitu, seperti itu ya teman-teman. Saya sangat bersyukur sekali kepada Allah yang selalu memberi saya kesehatan gitu, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, seperti itulah diri saya teman-teman. Saya udah memperkenalkannya kepada kalian semua. Nah, sekarang saatnya saya memperkenalkan atau menjelaskan tentang maksud atau arti dari channel YouTube Pembantu Sukses ini. Kata sukses mungkin bagi sebagian orang, oh iya, mungkin salah satunya kenapa saya membuat channel YouTube yang dikasih nama Pembantu Sukses ini, ya mungkin disesuaikan atau disepadankan dengan profesi saya selama ini atau keahlian saya selama ini, karena selama ini tuh saya adalah seorang pembantu rumah tangga teman-teman, yang udah saya jalani bertahun-tahun, pokoknya udah lama ya, udah sering lah bolak-balik atau gonta-ganti majikan gitu. Seperti itu kira-kira ya teman-teman alasan pertamanya. Nah, untuk alasan yang lainnya kenapa saya membuat channel YouTube Pembantu Sukses ini, mungkin kalau menurut umum kata sukses itu identik dengan suatu keberhasilan gitu. Kalau misalkan kita berhasil mengerjakan sesuatu atau mengerjakan suatu usaha hingga kita mendapatkan satu hasil yang bagus, mendapatkan banyak uang, itu artinya kita itu sukses. Mungkin arti yang jelasnya itu gitu ya, yang ada di umum. Tapi kalau maksud saya atau tujuan saya di sini, kenapa saya membuat channel YouTube yang dikasih nama sukses ini, sukses yang saya maksud ini bisa juga atau saya artikan sukses ketika saya atau siapapun gitu yang masuk kerja, bisa masuk bekerja di suatu keluarga atau suatu rumah majikan, rumah calon bos itu gitu. Kita bisa masuk di situ dengan aman, bisa diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik. Nah, itulah kesuksesan yang saya maksud gitu. Dan mungkin itu juga gitu kesuksesan yang selama ini saya raih gitu. Karena saya dengan lamanya saya menjalankan profesi ini, dan udah beberapa kali tentunya saya masuk di keluarga majikan gitu, bisa yang dari mana aja gitu atau di kota mana aja yang pernah saya singgahi. Nah, saya selalu berhasil masuk dan diterima dengan baik gitu. Diterima dengan baik, bisa bekerja dengan aman di tempat itu, seperti itu ya teman-teman. Itu sukses yang saya maksud. Kenapa saya bilang ketika kita berhasil masuk di rumah majikan dengan aman, itu saya katakan itu adalah suatu kesuksesan, karena ternyata tidak bagi semua orang ketika mengawali atau ketika awal mau kerja itu bisa lancar-lancar aja, atau bisa diterima dengan gitu aja, atau bisa langsung cocok
bisa langsung cocok untuk kedua belah pihaknya gitu. Misalkan majikannya cocok, kitanya cocok gitu. Ternyata nggak semua seperti itu, ada juga yang berkendala gitu teman-teman untuk ngawali itu, untuk masuk itu. Banyak yang gagal. Kenapa saya tahu mengenai hal ini? Beberapa bulan yang lalu saya pernah direkrut bekerja di suatu yayasan. Nah, di situ saya awal mulanya direkrut untuk menjadi tukang bersih-bersih atau apa ya teman-teman. Tapi lama kelamaan setelah beberapa bulan saya bekerja di situ, ternyata saya direkrut juga untuk minta juga untuk merekrut calon pekerja begitu, untuk cari-cari orang juga buat disalurin gitu. Artinya di situ saya bisa dikatakan saya sebagai sponsor juga gitu, atau penyalur juga boleh gitu. Saya menjalaninya gitu selama di situ, dan sampai di rumah pun saya tetap menjalaninya gitu ya. Sempat gitu pas saya udah pulang juga saya tetap menjalaninya. Misalkan ada mbak yang minta disalurin atau minta dicariin pembantu, dan kebetulan ada bos yang lagi butuh juga gitu, yang minta sama saya, atau saya yang nyari-nyari bos gitu misalkan. Ya saya bantu juga pertemukan mereka untuk berkenalan atau apa. Kalau misalkan ada kecocokan gitu kan, bisa langsung ada ketemu gitu, atau gimana lah, pokoknya seperti itu ya teman-teman. Nah, karena saya pernah di yayasan itu, ternyata saya di situ banyak mengetahui tidak semua orang itu mudah masuk kerja di tempat bos itu, untuk ngawali kerja di tempat bos itu. Banyak sekali teman-teman yang gagal ketika masuk kerja, untuk mengawali kerja di suatu bos. Misalkan mereka udah lama-lama nunggu di situ di yayasan itu, dan ketika mereka ada panggilan job, mereka pergi, ternyata nggak semuanya lancar gitu. Ada yang mereka pagi pergi, sore udah pulang. Ada yang hari ini pergi, besok udah pulang, atau besoknya lagi gitu, atau ada yang hanya seminggu atau sebulan gitu. Banyak sekali. Nah, dari situ kan saya tahu kendalanya apa, atau gimananya. Kebanyakan banyak emang calon pekerjanya yang belum tahu tentang bagaimana mengerjakan pekerjaan rumah. Ada juga yang karena istilahnya gak cocok dari majikannya atau dari kitanya gitu. Pokoknya nanti kedepannya insya Allah kita cari-cari ya teman-teman, sela-sela baiknya agar kita selalu aman dan selalu diterima untuk masuk di kerja, untuk masuk di tempat majikan itu gitu. Karena itulah, dan kenapa saya tertarik untuk membuat suatu video yang mungkin akan menjadi contoh atau menjadi pengalaman lah, menjadi pengetahuan bagi mereka semua. Karena mungkin kawan-kawan sudah tahu kalau misalkan kita kerja lewat yayasan itu kan, kalau misalkan kita nggak berhasil langsung masuk kerja di suatu bos itu artinya kita bukan akan beruntung atau akan mendapat keuntungan. Yang ada kita malah bisa menjadi kehilangan uang atau harus bayar. Seperti itu ya teman-teman, seperti itulah aturan yayasan begitu kebanyakan gitu. Nah, dari situ saya suka kasihan sama orang-orang udah lama-lama nunggu, terus pas kemajikannya mereka gagal gitu, terus ujung-ujungnya mereka harus pulang sampai dimintain uang sekian. Dari situ saya merasa kasihannya. Makanya saya di sini tertarik mungkin untuk membuat suatu biar adik-adik yang belum pengalaman itu, atau mbak-mbak yang belum pengalaman itu bisa lebih tahu lagi atau lebih banyak lagi pengetahuannya. Karena itulah kenapa saya sangat tertarik, saya sangat merasa kasihan ya, karena teman-teman yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Tapi kita kan kalau udah di yayasan nggak bisa apa-apa. Yayasan emang seperti itu, hampir semua yayasan emang seperti itu pengaturannya gitu. Karena
yayasan tuh semuanya instan gitu. Jadi instan, mereka tuh nggak mau ribet atau apa mikirin apa-apanya, pekerja terserah gitu. Misalkan mau bisa apa, mau berhasil dalam pekerja atau apa terserah, yang penting yang mereka pikirkan tuh mereka ada job, masuk di job itu lalu mereka dapat gaji. Nah, yayasan dapat apa? Dapat uang admin atau uang pembagian itu. Ya, seperti itu kebanyakan yayasan. Ini kan kenyataan, pokoknya yang saya tahu, jelas-jelas nih saya tahu ya. Nah, karena itu kenapa saya jadi merasa tertarik untuk membuat mungkin nantinya teman-teman yang masih kurang tahu atau apa bisa menjadi tahu begitu ya, dengan apa yang saya jelaskan di sekarang ini atau di kedepannya gitu. Mudah-mudahan aja sayanya sehat dan ada waktu untuk membuatnya seperti itu kira-kira ya teman-teman, insya Allah pokoknya. Tapi apapun yang saya buat saat ini ataupun kedepannya itu tidak ada maksud atau tidak dimaksudkan, tidak saya maksudkan apapun yang saya buat, apapun yang saya pertontonkan, yang saya tunjukkan tidak ada maksud atau tujuan untuk mengajari atau menggurui siapapun, karena saya tahu kawan-kawan saya di sana tuh, di luar sana tuh pasti semuanya pada pinter-pinter, pada pengalamannya pada banyak-banyak insya Allah. Namun yang saya pikir yang perlu kita ingat, tidak semua orang sudah berpengalaman, sudah pernah mengalami atau sudah berhasil dalam mengerjakan profesi ini. Banyak juga adik-adik atau mbak-mbak yang masih baru memulai atau baru melangkah untuk menjalani. Nah, saya di sini untuk itu gitu, nggak ada maksud untuk menggurui atau mengajari gitu. Kita berbagi ilmu atau menerima ilmu dari siapa gitu, misalkan pengetahuan dari siapa, nggak ada salahnya, karena kalau menurut saya ilmu itu sebanyak apapun ditampung di diri kita nggak bakal membuat diri kita menjadi keberatan, karena ilmu itu yang ada malah membuat diri kita menjadi semakin terlihat lebih baik atau lebih pintar karena banyak wawasan dan banyak pengetahuan begitu ya teman-teman, kira-kira seperti itu gitu. Dan tidak semua orang di dunia ini gitu. Oh iya gini maksudnya, kenapa kok Mbak Dede gitu membuat channel YouTube atau membuat video seperti kayak Mbak Dede ini mendorong orang atau menyuruh orang untuk menjadi pembantu, misalkan seperti itu ya. Itu bukan seperti itu maksudnya teman-teman. Perlu kita ingat, tidak semua orang di dunia ini memiliki kehidupan atau diberi kehidupan yang lebih gitu. Banyak juga yang mengalami kekurangan atau terhimpit masalah ekonomi atau apalah gitu, problem-problem kayak gitulah pokoknya di masalah ekonomi seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan, kita kan nggak tahu ya nasib kita akan apa gitu, akan bagaimana. Nah, ketika misalkan ketika kita mendapat satu himpitan atau suatu terjerat dengan suatu masalah yang benar-benar aduh gimana nih, saya ini butuh uang gitu ya, butuh uang gitu, aduh sekarang ya Allah saya ini butuh uang, apa sih yang bisa saya kerjakan gitu, saya harus mengerjakan sesuatu, pokoknya saya harus bisa menjalankan sesuatu, tak peduli apapun pekerjaan itu, yang penting saya bisa mendapatkan uang dan bisa melanjutkan kehidupan saya atau keluarga saya, seperti itu ya teman-teman. Seperti saya dulu, pokoknya seperti itu. Pernah saya dulu juga awal-awalnya. Nah, saya menjalankan ini, misalkan nggak ada cita-cita atau niat gitu, tetapi ternyata
saya jalani gitu, kejadian saya alami, saya jalani, padahal nggak dicita-citakan, nggak diimpikan gitu, nggak ada niatan gitu. Nah, jadi bisa dikatakan profesi ART atau pembantu ini bisa terjadi karena keterpaksaan gitu, bukan dari niat atau dari cita-cita gitu. Bisa aja terjadi dengan gitu aja ya, karena himpitan ekonomi atau apa. Nah, jadi kita makanya jangan menutup pengetahuan atau ilmu apapun gitu, untuk lebih membuat diri kita banyak mengetahui hal apapun gitu. Kalau misalkan kita terpaksa harus mengerjakan sesuatu, walaupun itu nggak diniatkan atau nggak dicita-citakan, tapi kita terseret untuk mengerjakannya, dan ternyata di situ kita udah ada pengetahuannya, ilmunya, atau udah pernah melihat bagaimana ilmunya atau pengetahuan mengenai itu gitu, kan kita jadi enak begitu ya teman-teman. Intinya saya bukan maksud mendorong atau menyuruh orang kayak memotivasi orang untuk jadi pembantu, enggak seperti itu. Mungkin ini hanya bagi yang membutuhkan gitu. Terus bagi yang mau membutuhkan dan kebetulan mau terima atau mau berbagi dengan saya gitu. Misalkan nantinya misalkan Mbak atau Ade siapapun ada masukannya buat saya, ya pasti saya terima juga. Dan ketika saya merasa memiliki sesuatu yang perlu saya bagi, pengetahuan yang perlu saya bagikan ke teman-teman, saya bagikan juga. Mungkin intinya ada sharing lah, atau berbagi info, berbagi pengetahuan, biar kita semakin banyak ilmu, banyak pengetahuan, semakin lebih terlihat lebih pintar lah. Jadi ketika kita masuk di suatu tempat baru, rumah baru, majikan baru, itu kita nggak terlihat begonya. Pokok di situ kita terlihat seperti udah segala bisa gitu, walaupun sebenarnya masih banyak kekurangan. Nantilah saya gali semuanya gitu, gimana cara-caranya. Misalkan kita awal mula kita masuk ke suatu majikan, bagaimana kita harus bersikap. Terus masalah kita misalkan cara-cara masak, misalkan masak ini harus bagaimana cara membersihkan rumah, membersihkan kamar mandi. Insya Allah kedepannya saya akan membuatkan misalkan suatu pekerjaan itu supaya menjadi lebih simple atau cepat waktunya, sehingga kita dapat mengejarnya. Semua pekerjaan di tempat itu kita bisa mengerjakannya dengan selesai dengan baik gitu, dan enggak terlalu bikin badan kita menjadi apa gitu. Mudah-mudahan nantinya ya kita sharing ke depannya. Ya seperti itu kira-kira ya teman-teman, video perkenalan diri saya ini, juga YouTube saya ini, semoga ada manfaatnya. Dan apabila masih banyak kurangnya di masalah kata-kata atau apa, mohon dimaafkan, karena ini baru yang pertama kali ya teman-teman, pertama kali saya ini membuat ini. Nah begitu teman-teman, semoga ini menjadi sesuatu yang bisa diterima dengan baik, menjadi kebaikan bagi diri saya atau bagi teman-teman semuanya. Begitu ya teman-teman kira-kira. Dan saya rasa saya cukupkan sampai di sini video perkenalan ini. Saya akhiri aja atau saya tutup dengan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sukses selalu, sejahtera selalu, sehat selalu bagi semuanya, selalu semangat dan selalu tersenyum. Apapun yang terjadi, jangan pernah merasa sedih, tersenyum kawan, karena senyum itu membuat diri kita lebih sehat dan tetap terlihat kuat, terutama awet muda seperti saya ini ya teman-teman. Begitulah, dadah.